Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wawan yang telah memberikan kesempatan kepada kami yang ingin mempresentasikan tinjauan umum manajemen strategik. Dan pertama ada nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Hardian Saputra NPM 0088. Yang selanjutnya ada Syabila Dwi Rahmawati NPM 055. Selanjutnya ada Togar Beni Situmorang NPM 0057. Yang selanjutnya ada Hanum Yalfa NPM 0080. Yang selanjutnya ada Hakiki Setiawan NPM 0091. Dan yang terakhir ada Nasih Tri Utami NPM 0092. Yang pertama ada definisi manajemen strategik. Karakteristik manajemen strategik. Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Istilah manajemen strategis dalam buku teks digunakan secara bergantian dengan istilah perencanaan strategis. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hanum Sangkartina, NPM 2201010080. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan manajemen strategi yang dimana memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu ada formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, dan yang terakhir ada evaluasi strategi. Formulasi strategi itu mencakup dari pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan juga ancaman eksternal dari perusahaan, menentukan kekuatan dan juga kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, serta memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Dan tahapan yang kedua itu ada implementasi strategi, yang dimana mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang sudah diformulasikan itu dapat dijalankan dengan baik. Tahap yang terakhir itu ada evaluasi strategi. Nah, tahapan evaluasi strategi ini tuh merupakan tahap final dalam manajemen strategi. Yang dimana evaluasi strategi itu dibutuhkan karena untuk kesuksesan hari ini itu belum tentu menjamin untuk kesuksesan besok. Jadi sukses itu selalu menciptakan permasalahan yang baru, rasa puas pada organisasi dengan seiring kali berujung pada kematian organisasi. Penggabungan untuk analisis dan intuisi. Yang pertama adalah dalam situasi yang tidak pasti. Yang kedua, terdapat banyak variabel yang berhubungan. Ketiga, membuat keputusan dalam situasi. Yang terakhir, ketidakpastian yang besar atau sedikit yang masuk akal. Yang kedua, beradaptasi terhadap perubahan. Perusahaan seperti makhluk hidup harus dapat beradaptasi atau mereka tidak akan bertahan. Penyebab utama perubahan antara lain e-commerce dan globalisasi. Istilah kunci dalam manajemen strategis. Yang pertama ada keunggulan kompetitif. Manajemen strategi adalah tentang bagaimana memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi. Yang kedua, penyusun strategi. Penyusun strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan organisasi. Penyusun strategi membantu sebuah organisasi mengumpulkan, menganalisis, serta mengorganisasi informasi. Yang ketiga, pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategik, mendahului pengembangan pernyataan misi, sedangkan pernyataan misi adalah pernyataan tujuan yang membedakan bisnis suatu perusahaan dengan bisnis perusahaan sejenis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang keempat, ancaman dan kesempatan eksternal. Ancaman dan kesempatan eksternal mengacu kepada ekonomi, sosial, kultur, hukum, pemerintahan, teknologi, serta kejadian yang mungkin secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi
di masa yang akan mendatang. Yang kelima, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas organisasi terkendali yang dilakukan secara baik atau buruk. Kedua hal tersebut timbul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, dan penelitian dalam bisnis. Yang keenam, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dapat didefinisikan sebagai hasil spesifik yang berusaha dicapai oleh organisasi dalam mengejar misi dasarnya. Tujuan jangka panjang penting untuk kesuksesan organisasi karena memberikan arah, membantu dalam evaluasi, dan menciptakan sinergi. Yang ketujuh, strategi. Strategi yang dimaksudkan untuk pencapaian jangka panjang. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, pengembangan produk, likuiditas, dan joint venture. Yang kedelapan, tujuan tahunan. Tujuan tahunan merupakan pijakan jangka pendek yang harus diperoleh organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan tahunan mewakili dasar mengalokasikan sumber daya. Yang terakhir, kebijakan. Kebijakan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tahunan. Kebijakan mencakup pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha untuk memperoleh tujuan yang dinyatakan. Manfaat manajemen strategis. Manajemen strategis membuat organisasi lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depannya, memungkinkan perusahaan untuk memulai dan mempengaruhi aktivitas dengan demikian memiliki kontrol terhadap nasibnya. Manfaat utama manajemen strategi telah membantu organisasi memformulasikan strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, logis, dan rasional untuk pilihan strategi. Kemudian manfaat finansial. Manfaat ini mencangkup pada peningkatan profitabilitas, pengembalian investasi yang lebih tinggi, lalu serta biaya yang lebih efisien. Kemudian manfaat non-finansial. Manfaat ini meliputi peningkatan reputasi perusahaan, kepuasan pelanggan lebih baik, serta motivasi dan keterlibatan karyawan yang tinggi. Kemudian, mengapa beberapa perusahaan tidak melakukan perencanaan? Yang pertama, menyia-nyiakan waktu, lalu puas dengan keberhasilan, lalu takut gagal, lalu kepentingan pribadi, lalu perbedaan pendapat, dan yang terakhir kecurigaan. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu analisis persaingan dan strategi pada perusahaan Nokia. Latar belakangnya yaitu Nokia, perusahaan asal Finlandia, awalnya didirikan pada tahun 1865 oleh Fredrik Edelstam. Seiring perkembangannya, Nokia mulai memasuki industri elektronik pada 1950-an. Melihat potensi besar dalam industri itu, pada tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, Nokia menjadi salah satu pemain utama di industri telekomunikasi global, terutama produk-produk telepon genggam. Lalu visi dan misi Nokia yaitu connecting people, yang artinya menghubungkan siapapun dan dimanapun, dan misi Nokia tersebut juga untuk membangun produk ponsel secara massal yang memungkinkan miliaran atau jutaan orang di seluruh dunia untuk menikmati kehidupan yang lebih daripada yang ditawarkan. Tetapi Nokia memiliki tantangan, yaitu untuk mencapai hal ini dalam lingkungan yang semakin dinamis dan kompetitif. Lalu strategi keunggulan kompetitif dari Nokia menggunakan strategi diferensiasi untuk mencapai keunggulan bersaing dengan meluncurkan produk superior secara teknologi seperti N-Gage,
Namun NG gagal di pasar karena beberapa faktor, termasuk harga yang jauh lebih mahal dibandingkan pesaing seperti Game Boy Advance, serta cacat desain seperti vertikal yang tidak disukai pengguna. Selain itu, Nokia gagal mengikuti tren industri seperti popularitas ponsel, yaitu kulit kerang atau ponsel lipat yang digemari di Asia dan Amerika Utara pada tahun 2004-an. Nokia salah satunya produsen yang tidak menawarkan model tersebut, sementara pesaing lain seperti Samsung dan LG meluncurkan desain inovatif. Lalu evaluasi strategi yang sudah dilakukan, Nokia menyadari masalah yang mereka hadapi dan mulai mengambil langkah-langkah perbaikan. Lalu pada akhir tahun 2004, Nokia mulai memproduksi perangkat lunak sesuai pesanan operator, namun tidak dengan perangkat kerasnya. Mereka meluncurkan perangkat lunak yang kompatibel dengan layanan berita, musik, dan permainan dan berbagai operator. Meski demikian, Nokia berencana menyesuaikan perangkat keras di masa mendatang jika diperlukan. Langkah ini berhasil, lalu pangsa pasar Nokia meningkat menjadi 32% pada akhir 2004. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.